Nah, jadi untuk kuliah hari ini saya ingin bacakan atau ingin bawakan suatu presentasi ya dari Romi Satriawahono, itu salah seorang akademisi di bidang ini IT ya. Dia di latar belakangnya ada di teknologi informasi, tapi dia juga seorang pemerhati di bidang teknopreneur. Jadi dalam pembahasan hari ini kita akan membahas tentang gap atau kesenjangan antara akademisi dan teknopreneur. Jadi kan kondisinya memang sekarang kita ada di lingkungan akademisi, kita kuliah di kampus, tapi kita juga sebenarnya memiliki tuntutan agar dapat istilahnya membuat karya kita bermanfaat bagi masyarakat, seperti yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, di mana pada dasarnya seorang entrepreneur atau seorang inovator itu dia bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, dan istilahnya dalam manfaat yang dia berikan itu dia juga bisa mendapat keuntungan lah ya, seperti itulah. Jadi inilah kenapa kita harus menjembatani antara gap antara akademisi dengan teknopreneur, terutama di Indonesia, karena di Indonesia itu kita masih banyak sekali istilahnya orang-orang yang melakukan penelitian di bidang akademisi, bidang teknologi, tapi tidak bisa membuat itu menjadi suatu produk yang bermanfaat. Seperti terkait dengan bahasan-bahasan yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada akhirnya intelijen kapital suatu negara itulah yang akan menentukan apakah negara tersebut termasuk negara maju atau tidak. Kalau misalkan kita lihat sekarang kekuatan negara kita lebih banyak pemasukannya itu diberikan dari sektor yang istilahnya tidak membutuhkan pendidikan tinggi ya, seperti mungkin pertanian, perikanan. Nah, itu menunjukkan bahwa ya negara kita memang kelasnya masih di situ, gitu. Bukan berarti kalau misalkan petani dan peternak itu nggak maju gitu, nggak juga. Tapi karena memang sekarang kebutuhan dunia di sektor digital, kalau misalkan teknologi digital itu bisa maju, maka sektor lain pun bisa ikut didukung oleh kemajuan di sektor digital tersebut. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Bukan berarti sektor pertanian dan perikanan harus ditinggalkan, bukan. Kalau bisa, sektor digital ini lebih maju daripada sektor-sektor lainnya yang didukung atau didorong oleh para teknopreneur, sehingga sektor yang lainnya juga bisa ikut maju karenanya seperti itu. Baik, ini bagian awalnya saya skip saja ya. Jadi sebenarnya ada tiga hal yang ingin dibahas. Yang pertama itu apakah kita masalahnya ya terkait dengan masalah ya. Apakah kita adalah seorang peneliti dan teknopreneur yang baik? Yang kedua, kemudian apa bedanya antara researcher atau peneliti dengan teknopreneur? Yang ketiga adalah pendekatannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk problem ini saya skip saja. Di Indonesia masalahnya memang kita itu tadi, inovasi dan kreativitas masih sangat rendah. Kemudian outsourcing kita masih sangat tinggi, sains teknologi kita masih sangat rendah. Kemudian technopreneurship ratio kita masih sangat rendah juga gitu ya. Jadi baru-baru aja ini Indonesia maju teknopreneurnya, startupnya dengan banyaknya unicorn dan dekakorn. Tapi pada dasarnya dibandingkan dengan penduduk kita yang 270 juta ya. Jadi technopreneurship rasionya itu tingkat technopreneurship-nya itu sangat rendah gitu. Jadi pada dasarnya di manusia Indonesia itu bukan teknopreneur yang baik, tapi juga bukan akademisi yang baik. Dua-duanya kurang baik gitu ya. Itu yang harus kita tingkatkan. Nah, ini adalah analisis kesenjangannya. Apa bedanya antara akademisi dengan teknopreneur? Kalau misalkan akademisi, biasanya mereka itu non-profit. Kita belajar gitu ya, kita meneliti tidak demi keuntungan. Sedangkan kalau teknopreneur berfokus pada keuntungan. Kalau misalkan akademisi, tugasnya adalah memberikan pengetahuan ke mahasiswa, seperti saya gitu, ngajarin ke Anissa, atau mungkin ngajar kuliah yang lain. Kalau teknopreneur itu fokusnya ada di memproduksi produk atau memberikan layanan untuk pasar, mencari service. Arah pendidikannya kalau akademisi itu mental, konseptual, analisis dan skill dasar. Dan kata lain kayak misalkan yang saya berikan ke Anissa sekarang ini adalah dasar-dasarnya saja. Secara konsepnya, secara mungkin penguatan mental agar Anissa nanti bisa sukses setelah lulus. Sedangkan kalau teknopreneur biasanya pendidikan mereka fokus di skill tertentu. Karena memang fokusnya teknopreneur itu nggak perlu jago semuanya ya. Nggak perlu jago di banyak bidang, tapi dia fokus di satu bidang dan dia jago di situ, sehingga dia bisa memproduksi suatu produk yang baik, yang bagus, yang canggih, yang bisa istilahnya mengambil pasar, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan arah penelitian, jadi teknopreneur juga melakukan penelitian ya, sudah seperti yang saya bahas kemarin gitu ya. Kalau teknopreneur itu penelitiannya ada di perbaikan produk, gimana produk kita agar lebih mudah diterima pasar, atau gimana produk kita agar lebih baik, seperti itu. Sedangkan kalau akademisi, ya ada di penguasaan dan pengembangan ilmu atau metode.
rumus-rumus, diperbaiki implementasi, mungkin implementasi untuk menyelesaikan masalah tertentu diperbaiki. Nah, kalau dari akademisi yang disebut sebagai hasil adalah publikasi. Kita menerbitkan suatu paper penelitian, itu disebut hasil dari penelitian. Kalau teknopreneur yang disebut hasilnya itu adalah produk yang diterima oleh pasar sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di akademisi, posisi peneliti itu biasanya part-time. Baru-baru ini aja ada Research Space University di ITB, itu baru ada. Posisi penelitinya part-time. Maksudnya gimana? Ya karena dia selain harus meneliti, dia harus menjalankan kegiatan akademik yang lain. Mengajarkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat. Nggak ada yang full meneliti. Saya sebagai dosen, penelitian itu adalah salah satu dari empat pekerjaan dosen lainnya yang harus saya lakukan gitu ya. Ada catur dharma kalau di Muhammadiyah. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat adalah kalau untuk Muhammadiyah ada al-Islam dan kemuhammadiyahan seperti itu. Itulah yang menyebabkan kalau di tingkat akademisi penelitiannya biasanya ya majunya jarang-jarang seperti itu. Kalau ada kesempatan, kalau ada dana ya ingat, karena buat seorang peneliti dana itu sangat penting. Kalau nggak ada dana ya gimana mau meneliti seperti itu. Sedangkan kalau teknopreneur itu full time. Kemajuan, kesuksesan suatu startup, suatu teknopreneur itu ditentukan dari seberapa canggih mereka melakukan penelitiannya terkait dengan memperkuat produk tadi. Kalau misalkan produk mereka tidak diperbaiki, produk mereka tidak ditingkatkan, layanan mereka tidak diperluas, teknopreneurship-nya mandek ya, perusahaannya mandek, berhenti. Itulah kenapa posisi peneliti itu selalu full time. Nah, itulah kenapa kalau akademisi biasanya penelitiannya lebih rileks. Sedangkan kalau teknopreneur ada pressure, ada dibatasi waktu. Waktu adalah uang kalau di bidang teknopreneur. Lebih cepat kita mengirimkan produk ke pasar, lebih cepat kita bisa untung. Lebih parah lagi kalau misalkan kita terlalu lambat ya, terlalu lambat nanti pesaing kita yang bisa maju duluan dan kita nggak kemana-mana, itu yang bahaya. Karena teknopreneur itu harus selalu lincah, harus selalu bergerak dengan cepat, harus selalu melihat istilahnya peluang yang dikejar, dikebut dengan penelitian yang tepat guna tadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Sa? Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, oke, kalau akademisi, dia itu bergeraknya ya menemukan masalah penelitian dulu, kemudian mengembangkan solusi yang unik, lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien, kemudian publikasi hasil. Kalau teknopreneur. Kalau teknopreneur itu biasanya dia belum. Kalau untuk kontribusi ke pengetahuannya, jadi kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Ini adalah kontribusi pengetahuan dari seorang akademisi. Jadi karena dia melakukan penyelidikan, investigasi, pengamatan, pencatatan, uji coba, berulang-ulang, dan sistematis sampai akhirnya ditemukan sesuatu nih, wah ini nih kontribusi saya bagi ilmu pengetahuan. Nah tentunya kalau misalkan kita bicara penelitian harus ada originalitas. Ini yang kemarin sempat kita bahas di kuliah metodologi pengetahuan ya, metodologi penelitian, di mana kita bisa memilih originalitas pada metode, memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan tapi dengan metode yang berbeda. Model penelitian yang kontribusinya ada pada metode peningkatan metode. Jadi, oke, saya menyelesaikan masalah A dengan pendekatan yang berbeda dari pendekatan sebelumnya, ya hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah originalitas pada metode. Yang kedua, kita bisa menemukan masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Model penelitiannya ini kontribusi ada pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Nah, ini yang kadang-kadang agak sulit, karena biasanya untuk menemukan masalah baru, kita perlu penelitian juga ya. Ada masalah apa ini yang belum diselesaikan? Padahal kita tahu, kalau misalkan kita ada di sisi sangat akhir dari pengguna produk saja, nggak kerasa masalahnya, semuanya enak aja. Itulah insting yang perlu diasah oleh seorang peneliti. Oke, ini saya skip. Ini saya skip contoh kontribusinya. Nah, ini ya, sebentar. Ini nggak bagusnya nggak di skip sih. Nih, ini adalah contoh kontribusi pada metode. Kita implementasikan metode XYZ. Kemudian pemecahan masalahnya ini belum pernah ada sama sekali. Warna biru nih, pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Mau bahas apa ini? Nah, inilah yang metode ini yang sebelumnya belum pernah digunakan untuk memecahkan masalah ini. Kalau misalkan ini adalah contoh kontribusi pada masalah,
Penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Nah, itu contohnya kontribusi pada masalah. Karena sebelumnya biasanya penelitiannya menggunakan untuk desain bendungan itu biasanya 2 parameter. Nah, ini adalah kontribusi keduanya, kontribusi pada masalah dan metode. Penerapan metode XYZ ini yang baru untuk pemecahan masalah konvergensi prematur, ini ya, masalah yang ingin diselesaikan pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Nah, jadi kontribusinya ada 2. Ini yang perlu dipahami. Kita mau kontribusi di bidang apa? Nah, kalau misalkan kita penelitian, kita harus tahu metode, masalah, atau keduanya. Nah, ini kalau contoh tanpa kontribusi ini. Nah, ini kita harus hati-hati sebenarnya. Tugas akhir kita mirip-mirip kayak gini soalnya. Nah, tapi nggak apa-apa sih, karena memang tingkat tugas akhir itu adalah penelitian mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu tidak harus menemukan suatu hal yang baru, akan tetapi dia harus bisa mengimplementasikan apa yang sudah sukses diimplementasikan orang lain di suatu hal yang baru. Nah, inilah yang kalau misalkan memang penelitiannya masih tingkat Anissa, nggak apa-apa, karena memang belum publikasi ke jurnal internasional terindeks. Biasanya peneliti S2, S3 itu yang memiliki beban harus melakukan publikasi ke jurnal internasional terindeks. Apa contohnya penelitian yang tidak memberikan kontribusi? Biasanya kita melakukan penelitian yang hanya objek tempatnya saja yang berbeda. Algoritma genetika untuk bendungan A, algoritma genetika untuk bendungan B, algoritma genetika untuk bendungan C. Itu kalau beda bendungan, beda lagi solusinya. Jadi tidak universal ya, jadi tidak bisa diimplementasikan secara luas untuk bendungan yang memang mungkin bentuknya beda dengan 3 bendungan yang sudah disebutkan di sini. Itulah sebabnya penelitian Indonesia jarang yang bisa tembus di jurnal internasional terindeks. Itu yang harus kita waspadai. Nah, kalau misalkan kita bicara kontribusi penelitian, biasanya kita tuh belajar dari sini. Pengetahuan kita itu segininya dari seluruh pengetahuan sedunia. Itu ya, dunia ini orang sedunia, peneliti sedunia udah luas banget penelitiannya. Kontribusi kita di mana? Kontribusi kita nambahin sedikit aja nggak apa-apa gitu ya. Ini saya skip saja. Misalkan ini metode A, ini metode B, ini metode C. Nah, ini yang kita berikan kontribusinya. Sehingga jelas lah, bisa memperluas pengetahuan dunia meskipun sedikit. Nah, seperti itu. Nah, inilah perbedaan penelitian antara D3 atau D4 dengan S1, S2, S3. Nah, ini Anissa sekarang ada di sini ya. Kalau misalkan pada D3 atau D4, kontribusinya itu adalah penguasaan kemampuan teknis. Kita bisa menguasai suatu skill teknis, mengembangkan website, mengoperasikan CNC, mengimplementasi nggak sampai. Pokoknya menggunakan alat lah. Kita bisa menggunakan suatu skill tertentu seperti itu. Kontribusinya ada di implementasi dan pengembangan. Kalau misalkan implementasi maksudnya apa ya? Kayak misalkan sepupu saya itu D4, dia skripsinya adalah untuk mengimplementasikan website dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau di S1, sebenarnya sama, Anissa. Bentuk kontribusinya ada di implementasi dan pengembangan. Tapi yang Anissa lakukan adalah pengujian teori. Baca beberapa paper, kemudian teori-teori tadi diimplementasikan sehingga bisa istilahnya bisa diperoleh suatu kesimpulan dari situ. Benar apa enggak nih teorinya kalau kita implementasikan ini maka begini hasil paper orang lain. Itulah fokus dari skripsi S1 Anissa. Nah, kalau S2 sudah beda, pengembangan teori. Dari beberapa teori yang dibaca, kita bisa kembangkan dari sesuatu yang baru. Bentuk kontribusinya ada di perbaikan terhadap teori yang dikembangkan tadi secara terus-menerus. Nah, kalau disertasi beda lagi. Harus menemukan teori baru, meskipun teorinya itu adalah perbaikan dari teori yang lama, kemudian ditambahkan suatu rumus baru atau suatu parameter baru. Kontribusinya substansial sekali, itu memperluas ilmu pengetahuan gitu ya. Dan memang publikasinya kalau S3 itu di jurnal internasional. Beda antara konferensi domestik, konferensi internasional, dan jurnal internasional. Kalau konferensi domestik itu diikuti oleh dosen-dosen Indonesia, itu domestik lah ya, dosen-dosen se-Bandung deh, itu domestik. Mahasiswa itu masih domestik conference, misalkan kayak mungkin ada pekan konferensi tugas akhir gitu, nah itu bisa lah. Hasil karya S1 itu dipresentasikan di situ. Kalau di S2 itu harus disampaikan di konferensi internasional. Jadi harus ada pembicara dari negara lain dibandingkan dengan keilmuan-keilmuan perkembangannya dari negara lain seperti apa.
Itu yang disebut international conference. Kalau international journal itu kayak kita mau nerbitin artikel di publikasi ilmiah yang biasanya kadang-kadang kalau direview aja bisa sampai 1 tahun paling lama. Karena itu sangat sulit untuk publikasi di tingkat S3 karena memang levelnya beda gitu ya. Nah, misalkan judul-judulnya ini seperti ini nih. Kalau di 3 atau di 4 itulah pengembangan sistem informasi pengelolaan saham untuk perusahaan XYZ. Skill teknis. Sistem informasi pengelolaan saham itu butuh skill teknis. Ada rumusnya diimplementasikan. Nah, kalau S1, Anissa di sini. Sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Kurang lebih yang kita lakukan seperti itu. Yang kita kembangkan sekarang adalah kontrol cerdas untuk pengairan hidroponik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Menguji teori, ada teori kontrol cerdas. Kemudian ada software development. Ini yang Anissa lakukan sekarang. Pengembangan aplikasi firmware-nya ya, salah satunya seperti itu. Nah, kalau S2 atau S3 lebih lengkap lagi nih. Ada penerapan algoritma genetika ini yang tadi ya, untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Karakteristiknya adalah mengembangkan teori, ada metodenya yang diperbaiki, kemudian ada kontribusinya ke teori atau metode itu sendiri, ini warna merah, perbaikan metodenya. Nah, penelitian yang memiliki kontribusi syaratnya seperti apa? Ini contoh beberapa penelitian yang tidak memiliki kontribusi ya. Penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah, kurang jelas. Jadi kita harus lebih jelas detail metodenya apa. Penerapan algoritma genetika berbasis guided local search strategy. Nah, jadi jelas metode yang digunakannya apa. Orang jadi tahu, oh ini tempatnya di sini gitu, karena dia tahu, karena orang yang membaca tahu, oh metode yang digunakannya kekinian. Penerapan algoritma C4.5 untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu dengan studi kasus, ya misalkan kita Universitas Muhammadiyah Bandung ya, ini nggak bisa ini sebenarnya disebut kontribusi karena dia seperti yang sudah dibahas di awal tadi, dia hanya terbatas pada kampus tertentu atau studi kasus tertentu. Gimana caranya kita bikin penelitian yang kontributif? Kita harus masukkan metodenya dengan penghitungan entropi berbasis metode ABC, misalkan seperti itu, untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Kita nggak perlu masukkan studi kasus STEMIC. Dengan ini kita sudah menunjukkan bahwa kita mendasarkan penelitian kita pada metode ABC yang memang mungkin bisa dianggap salah satunya sebagai salah satu metode yang paling banyak dipakai sekarang atau metode yang paling canggih sekarang. Itulah kenapa pentingnya kita mencantumkan metode pada judul penelitian agar ketahuan langsung kontribusinya seperti apa, di bidang apa, dan bagaimana. Oke, kemudian contoh penelitian lain yang memiliki kontribusi, ini tadi jelasnya neural network untuk prediksi harga saham, arsitektur jaringan, menggunakan algoritma semut, penghitungan gain dan entropi, peningkatan akurasi pada algoritma C4.5, dan yang lain-lain ini contohnya. Nanti bisa dibaca sendiri karena materinya sudah saya share di LMS. Oh, ternyata tidak, ini iya, ini tidak, ini iya, ini tidak, ini iya, dan ini tidak. Kira-kira yang nomor 1, kenapa tidak, Syah? Sa. Nisa. Loh, Pak. Iya. Kenapa yang nomor 1? Ya. Kenapa yang nomor 1 dianggap tidak berkontribusi? Kenapa judulnya salahnya apa? Karena dia terbatas, Pak, cuma di perusahaan ABC. Ya, pertama perusahaan ABC dan kedua neural network itu terlalu luas, sebenarnya seperti itu. Ya, terlalu basic gitu ya. Kalau yang nomor 4 bagaimana? Kayaknya sama kayak yang nomor 1. Lebih sama ya, dan framework TOGAF itu juga sama, itu sudah fix, itu sudah mature, kita tidak melakukan perubahan atau penyesuaian pada frameworknya, kita hanya mengimplementasikan secara langsung saja, tanpa ada penyesuaian, beda dengan yang nomor 5, ada modifikasinya. Terus kemudian yang ke-6 dan yang ke-7 selalu ada keterbatasan pada lokasi ya, tidak ada yang barunya. Kalau misalkan nomor 7 ini ada integrasinya, ada sifatnya kebaruannya di bidang apa. Nah, jadi kurang jelas judul-judul yang pendek dan hanya terfokus pada suatu case study saja. Oh, Nah, iya. ini contoh
Oke. Ada pertanyaan dulu, Pak. Oke, good. Silakan. Ya, kan dari semua judul penelitian ini ya, contoh judul penelitian ini kan rata-rata salahnya memang dia terbatas di lokasinya gitu ya. Nah, kemudian apakah unsur ini teh hanya terbatas untuk misalkan kayak kita gitu ya, peneliti di bidang teknik elektro kah atau software gitu, atau memang keseluruhan di bidang penelitian gitu, Pak, bidang ilmu peneliti gitu? Secara keseluruhan di bidang ilmu kurang lebih sama. Kalau misalkan kita lihat publikasi internasional, baik kita lewat Google Scholar ataupun lewat cari di Google aja lah, cari di Google tentang judul-judul penelitian yang memang bagus-bagus dan banyak dikutip, pasti judulnya panjang. Judulnya panjang, mau di bidang apapun ya, komputer, mungkin pangan, agribisnis, teknopreneur, bisnis juga, teknik elektro dan komputer semuanya, pasti judul penelitian yang bagus itu panjang. Kenapa panjang? Karena dia dengan detail menjelaskan dia pakai metode apa, dengan kontribusinya apa. Seperti itu. Kalau misalkan penelitian di bidang, misalkan survei, bukan survei ya harusnya. Ya, survei untuk, misalkan kita bikin tugas akhir saja, untuk Universitas Muhammadiyah Bandung saja lingkupnya, yaitu nilai kontribusinya rendah ya, karena kalau misalkan kita lihat ke kampus lain, mungkin kasusnya akan sangat berbeda seperti itu. Karena kita sudah terperangkap pada paradigma bahwa ya sudah kita nelitinya sebatas ini saja. Nah, itu yang kita membatasi penelitian kita terlalu awal. Kita tidak melihat objek kita tidak melihat objek penelitian kita sebagai bagian dari objek penelitian lain yang secara besar gitu. Itu yang masalahnya dari kita. Iya. Berarti kan kalau kita ngerjain penelitian ini, apalagi untuk mahasiswa gitu ya, untuk bikin skripsi kan dia dibimbing sama dosen tuh kan. Iya. Nah kan kadang dosennya suka menyarankan, udah sekampus dulu lah gitu misalkan. Nah, berarti keterbatasannya juga ada di dosennya itu ya, Pak? Memang benar. Ini apa yang disampaikan dosen itu sudah disesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya. Karena seperti yang disampaikan di slide yang sebelumnya tadi, kalau untuk tingkat S1 memang fokus utamanya ada pada implementasi dan pengujian teori saja. Kalau yang saya sampaikan tadi, itu ada di tingkat S2 atau S3, yang judul-judul penelitian yang bagusnya tadi. Kalau untuk tingkat S1 nggak apa-apa gitu. Di batasan, misalkan di batasan kampus saja, itu nggak apa-apa. Karena memang dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa S1, levelnya segitu. Gitu. Kalau judul-judul yang tadi itu yang bagus-bagus, ya misalkan kita lihat yang sini tadi ya. Kalau misalkan yang silang-silang itu, kita masukkan ke konferensi lokal saja, itu sudah bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan publikasi, baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional, itu kurang detail, kurang kekinian, kurang kurang apa ya istilahnya, kurang mendalam seperti itu. Kalau S1 memang levelnya berbeda, Sya. Jadi yang disilang-silang ini bukan berarti ini judul yang nggak bagus untuk S1 gitu ya, tapi ini adalah judul yang tidak bagus kalau kita ingin melakukan publikasi di jurnal internasional. Karena kontribusi ke jurnal internasional itu sangat penting untuk S2 dan S3. Apalagi S3, judulnya harus sangat bagus. Untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan itu memang penting, kekinian, dan masih dibutuhkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sama dosennya disarankan, oh nanti untuk penelitian ini kamu segini aja ya. Oh ya sudah, berarti memang menurut dosennya yang istilahnya pantas untuk dilakukan selama 1 tahun di tingkat C1 berdasarkan pengetahuan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswanya ya segitu. Gitu, Sya. Gimana, Sya? Ya, halo. Nah, ini, Sya. Sya. Suaranya error lagi atau gimana ini? Ini, Sya.
Gimana, Sa? Itu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Kita masih di bidang penelitian ya, belum masuk bagian teknopreneur ya. Nah, kalau misalkan kita S3 ini ya, kalau kita S3, kita lihat, anggaplah ini contoh gambaran gimana kita kuliah lah sebenarnya. Jadi kita memperluas pengetahuan kita, sampai kemudian kita tentukan nih kita mau fokus penelitian di bidang apa. Kemudian inilah yang kita perdalam selama kita 3-4 tahun kuliah, sampai akhirnya kita bisa menambahkan suatu kontribusi, bahkan meskipun kalau dia kecil gitu ya, ke bidang ilmu pengetahuan yang kita dalami. Itulah yang bisa memberikan kita gelar PhD. Ini juga yang disampaikan oleh dosen saya waktu saya kuliah S3 kemarin. Jadi yang disebut S3 kita sebenarnya cuma kecil ini doang di luasnya ilmu pengetahuan yang kita dalami. Seperti itu. Kontribusi kita setitik nggak apa-apa, tapi itu benar-benar baru dan belum ada. Dan itu bisa memperkaya penelitian, bisa memperkaya bidang penelitian yang kita dalami itu secara keseluruhan. Nah, itu tadi contoh S3. Nah, sekarang kita masuk lebih detail ke bagaimana seorang teknopreneur bergerak. Kalau misalkan seorang teknopreneur, dia itu bergeraknya dari pertama dia menemukan kebutuhan masyarakat. Ada peluang di situ. Kita selalu bicara peluang. Ada peluang untuk bisnis, ada peluang untuk usaha, itu yang diambil, itu yang diseriusin. Kalau sudah ada peluang, maka kita harus mengembangkan solusi di situ. Ada masalah nih, waduh iya orang-orang butuh ojek, orang-orang susah dapat ojek, oke kita bikin aplikasi buat nyari ojek. Itulah di mana kita bisa mengembangkan solusi yang unik. Lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Itu adalah ciri khasnya. Kita harus bisa menjual produk yang memiliki kelebihan lah daripada produk yang lain. Kalau enggak, gimana kita bisa bersaing? Terutama dengan istilahnya dengan pelaku usaha lain yang udah lebih dulu masuk. Kita harus bisa selalu memberikan kelebihan. Itulah yang perlu ditanamkan pada teknopreneur. Kita harus ada kelebihannya nih. Harus ada suatu keunggulan dibandingkan yang sudah ada sekarang. Apakah itu lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Kalau bisa semuanya luar biasa. Tapi kalau misalkan baru bisa sedikit, it's okay. Nah, oke, kalau sudah kita punya produk, kalau sudah kita punya solusi yang unik, maka kita harus memasarkan produk kita. Itulah bagaimana teknopreneur bergerak. Bandingkan sama bagaimana akademisi bergerak tadi. Masalah penelitian, kembangkan solusi yang unik, dan publikasikan hasil sebenarnya nggak terlalu beda ya. Jadi ada persamaan sebenarnya, akademisi dan teknopreneur itu sama-sama. Gitu. Nah, misalkan, ini saya skip. Nah, ini kalau misalkan kita mau bikin produk, kita harus identifikasi dulu bisnis value-nya apa. Kita harus bisa memastikan biayanya lebih rendah, keuntungannya lebih tinggi. Kemudian kita lakukan analisis kelayakan. Secara teknis kita bisa melakukannya, secara ekonomi memang dia bisa memberikan kita keuntungan, dan secara organisasi memang bisa kita laksanakan. Ini saya coba skip, nih coba dihitung-hitung. 15 startup dengan pendanaan terbesar di Indonesia, Tokopedia ya. Dia bisa dapat pendanaan banyak ini. Seri E itu berarti dia ada ini ya, dia pakai pendanaan startup nih. Misalnya seperti itu. Bineka, Orami ini apa lagi? Scoop, apa ya ini ya? Fabilio, nggak tahu BC, Ralali, saya banyak yang nggak tahu ini. Kalau Crave dan Happy Fresh itu makanan kayaknya. Beribenka itu shopping ya, shopping untuk belanja. Nah, kalau inovasi software di Indonesia itu ada di bidang platform, e-commerce dan platform itu ini yang biasanya kalau kita bicara online shop ya, Tokopedia, Bineka, Bukalapak, Matahari Mall, Blibli, Beribenka, Fabelio, Ralali, dan Bizi. Untuk media ini ada Kurio dan Scoop. Untuk transportasi, Gojek, Uber udah nggak ada. Sekarang Grab, ada tambahan satu dari Rusia, Maxim. Untuk akomodasi dan logistik, ini yang kemarin sempat maju banget sebelum kita kena hajar pandemi ya. Ada Traveloka, Tiket.com, Happy Fresh ini untuk makanan, Crave juga makanan, Berry Kitchen itu juga untuk makanan. Untuk education ada Kelase, ada Ruang Guru yang kemarin sempat ngetop. Sekarang juga masih ya, dia kursus online yang sangat mantap emang buat SMA dan kuliah. Oke, mari kita bicara tentang kondisi di Indonesia. Untuk bagaimana akademisi kita bergerak, ini satu yang pertama. Masalah penelitiannya dapat, tapi solusinya tidak unik. Tidak lebih baik, lebih cepat,
tidak lebih efisien dan tidak lebih efektif gitu ya. Terus apa yang mau dipublikasikan? Nggak jalan juga. Nggak bisa lah dipublikasikan hasilnya kalau misalkan masalahnya dapat, tapi kita pakai solusinya yang sudah ada. Yang dua, masalahnya oke lah, boleh lah masalah pribadi. Biasanya dari masalah pribadi bisa diperoleh suatu masalah yang bisa menggambarkan masalah orang lain juga. Masalahnya solusinya tidak unik. Solusinya unik tapi tidak lebih baik. Nah, gitu ya, itu masalahnya. Solusinya unik sih, tapi tidak lebih baik. Saya misalkan ingin menyelesaikan masalah saya susah bangun kesiangan tapi dengan menggunakan alarm yang menuangkan air di kepala saya setiap jam 7. Oke lah, unik. Atau mungkin enggak gitu ya. Tapi tidak lebih baik. Kayak misalkan kemarin ada, saya lupa. Kalau untuk kelas pengenalan TIK di tingkat 1 kemarin ada yang mau bikin solusi permasalahan bangun tidur pagi, tapi dengan menggoyang-goyangkan kasur. Oke lah, unik. Masalahnya masalah pribadi gitu ya, susah bangun tidur. Solusinya unik, goyangin kasur. Lebih baik nggak? Enggak. Yang pertama, kalau kasurnya digoyangin terus nanti bisa ambrol gitu ya, itu malah nambahin masalah gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sudah biasa dengan goyang-goyang, ntar kalau ada gempa beneran nggak bangun dia. Itu nambah bahaya lagi sebenarnya, membuat kita terbiasa digoyangin. Bahaya sekali. Publikasi hasilnya bisa dipublikasi nggak? Ya nggak bisa juga gitu ya, karena orang bakal ketawa aja tapi nilai kontribusinya rendah seperti itu. Oke, bagaimana akademisi kita bergerak? Yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Ini dia nggak dapat, solusinya unik sih, lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Publikasikan hasilnya nggak bisa juga, gitu ya. Karena dia istilahnya dia meneliti hanya untuk meneliti hal yang keren aja. Wah, ini keren, ini bisa gitu ya. Tapi sebenarnya nggak jelas masalah apa di masyarakat yang mau diselesaikan. Tidak kekinian masalah yang ingin diselesaikannya. Itu untuk publikasinya juga sangat susah karena memang eh, solusi itu harus bisa menjawab masalah. Solusi yang baik kalau tidak ada masalahnya, ya dia tidak akan menjadi solusi bagi apapun seperti itu. Ini yang keempat, masalah penelitian dapat, solusi yang uniknya dapat, nah tapi produknya dipasarkan. Kadang-kadang itu yang membuat akademisi kita susah maju. Jadi begitu dia dapat hasil penelitian yang bagus, langsung dijual. Waduh gitu ya, produknya dipasarkan. Ini salah? Salah. Karena sebagai bidang akademisi, apalagi nanti kalau misalkan Anissa S2 atau S3 gitu ya, sebagai akademisi itu masih ada tuntutan bagi kita untuk melakukan publikasi ilmiah. Kita harus berkontribusi kepada bidang ilmu pengetahuan yang kita dalami. Jadi kalau misalkan kita meneliti, hasil penelitian langsung dipasarkan, tanpa dipublikasikan, itu juga salah. Karena kita tidak memajukan bidang ilmu pengetahuan kita. Oke. Kita sekarang masuk dengan bagaimana teknopreneur kita bergerak ya. Yang pertama, kebutuhan masyarakat dapat, tapi solusinya tidak unik. Oke, nggak bisa dipasarkan ya. Karena pasti orang lain bakal lebih milih yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Yang sudah ada. Buat apa pakai solusi kita? Kalau misalkan solusi orang lain lebih bagus. Logix. Misalkan mitosnya nih, saya akan membuat aplikasi seperti yang ada sekarang. Misalkan kita jual payung nih ke orang. Payung yang ada sekarang itu bisa dipegang tangan. Variasi kita cuman yang, payung kita bisa digantungin di belakang. Atau payung kita sabuknya di tengah. Atau payung kita sabuknya di tengah dan dimiringin di belakang. Buat kerenan-kerenan aja, tapi pada akhirnya orang akan kembali ke payung yang biasa aja lah. Karena payung, ya memang orang sudah nyaman dengan yang seperti ini. Nggak mungkin kita bisa membuat aplikasi seperti yang ada sekarang, kita variasiin lalu sukses. Nggak mungkin. Tidak memberikan suatu nilai baru. Buat orang yang sifatnya suka yang aneh-aneh mungkin iyalah makai, tapi nggak ada uang di situ gitu. Kita harus bisa menarget pasar yang lebih luas. Kita harus bisa memberikan solusi bagi orang yang lebih banyak. Kalau kita hanya mengusulkan suatu solusi yang memberikan variasi hanya sedikit dari produk yang sudah ada sekarang, ya itu istilahnya susah juga kita sukses di pasar. Oke. Karena itulah kita harus mengejar ini niche market ya. Jangan menemukan lagi roda lah. Roda itu udah bulat, roda itu udah bundar. Biarkan roda itu bundar. Kita tidak perlu menemukan bahwa wah roda yang bagus itu yang bundar. Ya memang dari zaman batu seperti itu. Jangan pernah membuat aplikasi yang sama dengan yang ada saat ini. Jangan memberikan solusi yang hanya copy paste lah seperti itu. Lakukan komparasi terhadap aplikasi sejenis. Kemudian coba cari di mana ada pasar yang memang belum terlayani dengan baik. Itulah yang disebut niche market atau ceruk pasar. Kenapa ceruk? Karena kadang-kadang memang kecil, tapi dari yang kecil tersebut bisa ada peluang yang baru.
Kita bisa mengidentifikasi ada segmen pasar baru, dan disitulah kita bisa membuat aplikasinya yang lebih spesifik melayani segmen pasar tersebut. Kalau misalkan Anissa tahu di luar negeri itu ada Etsy, tahu nggak? Etsy.com, pernah tahu? Chat-chat. Pernah tahu Etsy nggak? Etsy.com. Oke lah. Etsy itu adalah suatu marketplace online yang memang menjual benda-benda karya seni pribadi gitu ya. Bedakan dengan sebelumnya, karena kalau misalkan di Amazon atau di eBay, eBay itu buat jual barang bekas, Amazon itu buat jual barang pasar gitu ya, jual barang kayak di toko serba ada. Tapi kalau misalkan buat barang seni, belum ada yang secara khusus memberikan marketplace-nya. Itulah peluang yang diambil oleh Etsy. Dan orang Indonesia pun sekarang mulai banyak yang juga aktif di Etsy.com. Mereka menjual barang-barang seni produksi sendiri. Itu yang bisa dijual di Etsy, kemudian itu juga bisa sukses. Oke, layar laptop saya ngebling. Ya sudah, gambarnya kelap-kelip. Sebentar. Kalau misalkan mau di restart, apa mau di restart dulu laptopnya? Nanti saya tunggu. Oke, ya udah saya tunggu ya, silakan. Wow.
Halo, Sa, udah dengar? Udah Pak, aman Pak. Oke, baik ya. Mari kita lanjutkan. Tadi. Oke, baik. Materi ya. Kita sampai di ini. Bagaimana teknopreneur kita bergerak yang kedua. Jadi, yang pertama dia bisa menemukan kebutuhan masyarakat yang bagus, tapi solusi yang uniknya tidak lebih baik, tidak lebih cepat, tidak lebih efektif, dan tidak lebih efisien. Itu yang kita memberikan solusi, tapi nggak bagus gitu. Jadi ya akhirnya untuk memasarkan produknya jadi susah juga. Itu yang harus diwaspadai. Jadi nggak bisa dijual lah produk kita yang masih kalah dengan produk yang lain. Untuk teknopreneur yang ketiga jenisnya kebutuhan pribadi itu salah. Jadi kalau misalkan kita dari sisi teknopreneur, kita nggak boleh mencari kebutuhan yang sifatnya pribadi. Kita harus selalu berusaha untuk menjual produk kita ke masyarakat luas, karena itu kebutuhannya harus selalu kebutuhan masyarakat umum. Meskipun kita bisa mengembangkan solusi yang unik, tapi akhirnya produk kita tidak dipasarkan karena yang pakai nggak ada. Beda dengan akademisi. Kalau kebutuhan pribadi, oke, nggak apa-apa. Untuk mengembangkan suatu alat dengan lebih baik, kita harus, atau untuk membuat penelitian dengan lebih baik, kita mengembangkan penelitian yang lain itu masih bisa. Gitu ya. Tapi tetap aja tidak bisa dipublikasi. Nah, ada mitos nih, kualitas software dinilai dari teknologi yang digunakan. Nah, itu salah ya. Karena pada akhirnya faktor penentu kualitas software itu adalah bagaimana pengguna sistem itu mendapatkan apa yang memang dia butuhkan. Kalau misalkan Anissa pernah lihat gambar ini, pernah lihat Kak sebelumnya? Ada gambar ban yang digantungin buat jadi ayunan. Iya, pernah Pak. Pernah ya? Ada yang pohonnya Ya. diapa-apain, diusulin sama siapa jadi pohonnya gimana, bannya jadi gimana, talinya gimana. Nggak bisa dipakai aja. Jadi pada akhirnya faktor penentu kualitas software itu adalah ketika memang pengguna itu mendapatkan apa yang memang apa yang dia butuhkan. Software terlalu canggih bukan jaminan gitu. Kalau misalkan memang fiturnya tidak menjawab kebutuhan pelanggan, ya nggak akan dipakai, nggak akan sukses. Nah, sekarang gimana nih pendekatan kita setelah kita tahu tadi bagaimana teknopreneur kita dan juga para peneliti kita bergerak selama ini. Jadi pada akhirnya kita harus ada pergeseran cara pandang gitu ya. Selama ini researcher dan teknopreneur itu berdiri sendiri. Sebenarnya perlu itu bisa kita gabungkan. Ini sejalan di kampus kita harusnya. Di mana hasil penelitian itu selain bisa dipublikasikan, tapi juga bisa menjadi suatu asal mula perusahaan startup. Memang awalnya kita harus menemukan penelitian dengan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kekinian gitu ya. Untuk kembangkan solusi yang unik itu sudah sejalan baik untuk peneliti maupun untuk teknopreneur, tapi langkahnya yang ditambah. Selain melakukan publikasi penelitian, produknya juga harus bisa dipasarkan. Nanti kalau Anissa sekolah lagi, waktu S2, waktu S3, ini yang perlu dipikirkan dengan baik. Gimana biar hasil penelitian Anissa tersebut bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan orang banyak. Anissa bisa dapat pemasukan, Anissa bisa dapat insentif untuk melakukan inovasi lagi. Kemarin seperti yang sudah kita bahas pada penelitian sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan pemasukan dari produk yang kita teliti, untuk meneliti lagi itu kita lebih enak. Jadi kita harus maju dengan paradigma kombinasi antara researcher dan technopreneur. Mulai dari menemukan masalah, jadi kita sudah bisa melihat ada masalah yang dialami oleh masyarakat luas, dan metode yang ada sekarang tidak efisien. Solusinya unik gitu. Misalkan lampu pijar itu lampu listrik sebelum Thomas Alva Edison itu sudah ada gitu ya. Tapi metode yang dia pakai itu lebih efisien. Lampunya dibikin bola, kemudian elemen pemanasnya menggunakan wolfram, itu unik. Meskipun sudah ada yang serupa tapi dia unik. Nah, kemudian dia lakukan publikasi hasil. Bisa. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, researcher teknopreneur yang baik, itu Thomas Alva Edison. Jadi, dia bisa menemukan masalah, dia bisa memberikan solusi, kemudian hasilnya dipublikasi dalam bentuk paper dan paten tentang bola lampu. Kemudian setelah itu produknya dijual gitu, produk bola lampunya itu dijual. Ini contoh
misalkan si Bill Gates. Masalahnya adalah perlu sistem operasi yang lebih bagus untuk menjalankan pekerjaan. Steve Jobs itu mengembangkan sistem operasi berbasis windowing system. Itu Steve Jobs ternyata ya. Kemudian dia bikin paper dan paten di situ. Kemudian nanti ada produk sistem operasi berbasis windowing system. Nah, ini contoh hasil Apple pertama kali zaman itu yang kemudian dibajak Bill Gates. Oke. Ini contoh yang lain, misalkan Google gitu ya. Perlu mencari mesin pencari yang bukan berbasis Yellow Page. Orang nggak perlu daftar. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya Yahoo AltaVista orang perlu daftar dulu. Kalau misalkan menggunakan PageRank algorithm itu yang dari Google ya, Larry Page dan Sergey Brin, mereka bikin publikasi hasilnya, kemudian produknya dijual. Itu contohnya. Kemudian siapa lagi nih contohnya? Wah, ini yang nulisnya saya nggak tahu, saya pas aja. Kemudian ada yang lain-lain lah. Ini ada framework, nggak perlu saya bahas, ini cukup rumit. Nah, ini contohnya salah satu implementasinya gitu ya. Gimana implementasi teknologi untuk solusi dari suatu permasalahan dan bisa langsung dimanfaatkan oleh penggunanya. Jadi data miningnya bisa dipatenkan, bisa dipublikasikan, kemudian produknya dipakai oleh KPK. Dipakainya buat apa aja? Untuk prediksi dan clustering calon tersangka koruptor, asosiasi atribut tersangka koruptor ini apa saja, prediksi pencucian uang ini apa, dan estimasi jenis dan jumlah tahun hukuman. Kira-kira seperti apa baiknya? Ini bla bla bla. Jadi pada dasarnya sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan, institusi ya, baik itu dari tingkat universitas, pusat inkubasi bisnis, dari tingkat prodi sendiri, dari grup-grup penelitian, mereka akhirnya sudah mengarahkan penelitian mereka lebih ke produk. Itulah kenapa sekarang Anissa langsung mengerjakan spesifik untuk produk saja. Karena memang tujuan akhirnya adalah harapannya dari apa yang Anissa kerjakan teliti sekarang itu bisa kita kembangkan untuk kita pasarkan sebagai hasil inovasi. Suatu hari, kalau misalkan Anissa berkenan dan kita emang niat kembangin di situ, ayo kita maju gitu. Kita jual controller kendali air untuk hidroponik seperti itu. Saya rasa itu akhir kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliahnya? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Jadi semoga ini juga ilmunya sudah Anissa dapatkan selama 4 tahun berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung ya, bahwa yang namanya technopreneurship itu tidak bisa dipisahkan dari penelitian. Dan akademik sih sangat dekat dengan penelitian. Karena itulah adalah suatu hal yang wajar dan suatu hal yang sangat disarankan selain Anissa mendalami ilmu pengetahuan dengan penelitian tersebut, hasil dari penelitian tersebut bisa dipasarkan menjadi suatu solusi yang memang bisa memberikan Anissa keuntungan juga. Dan Anissa bisa lebih maju dari situ, bisa memberikan hasil penelitian lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ini sejalan dengan apa yang sudah kita sampaikan pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Tidak perlu memisahkan antara peneliti, saya mau jadi dosen aja, nggak mau jadi pengusaha, nggak bisa. Meskipun kita jadi dosen aja, harapannya kita bisa bekerja sama mungkin ya, bekerja sama dengan orang yang memang bisa membangun suatu usaha dari apa yang sudah kita teliti. Nah, itu ideal sekali. Kita juga bisa dapat hasil dari situ, dan kita bisa lebih meneliti dengan lebih baik di masa depan. Oke, ada apapun yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya error lagi ya. Ya, Sa. Begitu, Sa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.